Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Ninggih Ningrum dengan NIM 19210099. Saya dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia reguler 2019. Di sini saya akan memaparkan serta mempresentasikan hasil dari aplikasi yang ingin saya buat. Aplikasi ini sama seperti yang kemarin saya buatkan secara umum, tetapi saya ingin mengembangkannya lebih dalam dan lebih luas lagi. Jadi kita mulai saja untuk pemaparan presentasinya. Baik, saya di sini langsung saja akan menjelaskan mengenai web atau aplikasi yang saya buat. Jadi di sana ada logo tentang Halo Bahasa dan Sastra, tepatnya ada di sebelah kiri, pojok atas sebelah kiri. Nah, untuk latar webnya atau latar aplikasinya saya menggunakan batik. Kenapa menggunakan batik? Karena saya di sini akan mengangkat budaya Indonesia melalui aplikasi ini. Jadi tidak hanya pembelajarannya saja, tetapi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia akan saya angkat juga di aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini ada beranda, profil, aplikasi, galeri, kontak, serta pencarian. Untuk beranda sendiri, di sini saya menampilkan atau memberikan sebuah foto. Di situ ada pelajar SMP dan pelajar SMA, yang dimana pelajar SMP dan pelajar SMA ini adalah satu ikon dari Halo Bahasa dan Sastra, karena memang aplikasi ini digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk para siswa. Di beranda ini akan ada penjelasan mengenai apa sih Halo Bahasa dan Sastra, tapi penjelasannya tidak begitu mendalam, karena dia akan ada di profil. Nah, kalau untuk beranda yang di sini ini cukup untuk penjelasan apa sih Halo Bahasa dan Sastra. Nah, di sini itu ada Halo Bahasa dan Sastra merupakan sebuah aplikasi yang mengusung tema bahasa dan sastra bahasa Indonesia. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi pemecah masalah pertanyaan maupun soal-soal bahasa Indonesia bagi peserta didik melalui video, teks penjelasan, dan juga program lainnya yang tentu saja menyenangkan dan mudah dipahami. Itu untuk berandanya sendiri. Nah, lalu kita masuk ke dalam profil. Profil ini di dalamnya ada sejarah singkat mengenai Halo Bahasa dan Sastra, serta ada visi dan misi dari Halo Bahasa dan Sastra itu sendiri. Nah, dari profilnya aja secara singkat ya mengenai Halo Bahasa dan Sastra itu bisa dikatakan adalah melihat banyaknya siswa atau peserta didik yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu mudah karena sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kenyataannya banyak siswa yang justru mendapatkan nilai rendah dan dalam bidang studi bahasa Indonesia. Karena hal tersebut, saya menciptakan sebuah media pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik yang bernama Halo Bahasa dan Sastra, guna mempermudah proses pembelajaran bagi peserta didik. Nah, di sini itu akan dijelaskan mengenai sejarah singkatnya dari Halo Bahasa dan Sastra sendiri. Lalu di poin profil juga di situ ada atau terdapat visi misi dari Halo Bahasa dan Sastra. Nah, itu bisa dapat diklik, dan secara singkatnya atau mengkerucutnya, visi dari Halo Bahasa dan Sastra adalah memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan serta minat
peserta didik atau siswa dalam kemampuan memahami tulisan atau karya maupun dalam menciptakan sebuah karya sastra Indonesia, dari pendidik kepada peserta didik untuk warga sekolah. Nah, untuk misinya sendiri adalah menciptakan media pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan yang dapat diakses oleh semua siswa dengan mudah dan cepat. Nah, di profil Kalau Beranda tadi, kita menampilkan sebuah foto atau icon dari Halo Bahasa dan Sastra itu adalah pelajar SMP dan SMA. Sedangkan untuk masuk atau merujuk ke pembahasan lainnya itu ada profil, program, galeri, dan kontak. Di sana saya tidak lagi mencantumkan foto atau icon pelajar karena itu sudah cukup mewakili semuanya bahwa aplikasi tersebut untuk anak sekolah. Nah, sekarang saya memasukkan foto-foto atau foto-foto orang yang menggunakan pakaian adat. Nah, pakaian adat itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebetulan memang ini saya hanya memasukkan satu foto saja. Ini ada pakaian foto Bali, jadi nanti per program itu beda-beda gitu fotonya tuh. Nah, kalau seumpama saya ternyata misalkan bisa gitu untuk membuatnya menjadi sebuah gambar yang bergerak, misalkan si gambar tersebut tuh pertama menggunakan pakaian adat Bali. Nah, 15 detik kemudian atau 10 detik kemudian dia bergerak dan berubah menjadi orang yang berpakaian baju adat yang lainnya, misal dari pakaian Sumatera seperti itu. Nanti 10-15 detik kemudian dia akan berubah kembali pakaiannya menjadi ini. Kenapa saya memasukkan memasukkan pakaian-pakaian adat? Karena ingin mengenalkan juga gitu ke para pelajar atau peserta didik bahwa kita memiliki budaya yang sangat luas, beragam, beraneka ragam, indah. Nah, disitulah titik pentingnya itu. Jadi web ini bisa memperlihatkan gitu, ini loh pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia itu apa aja, seperti itu. Masuk lagi untuk yang program. Kalau yang program ini di sini tuh ada 5 pembahasan, yaitu Beba, Drace, Pupen, Semteni, Kuis Kaki. Saya di sini akan menjelaskan satu persatu. Nanti di dalam setiap mereka mengklik Beba itu mereka akan dijelaskan kalau Beba itu dia artinya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di sana itu akan ada lagi tombol-tombol, ketika mereka masuk itu akan ada banyak pembahasan di sana atau kotak-kotak yang berisikan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Ada tentang puisi, cerpen, paragraf, ejaan, tanda koma, intonasi, jeda, terus penokohan dan segala macam yang mengenai atau yang bersangkutan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia akan ada di dalam Beba tersebut. Jadi itu yang akan memudahkan seorang siswa ketika mereka tidak paham dengan pelajaran bahasa Indonesia, mereka cukup mengklik Beba tersebut, dan ketika mereka mengklik Beba tersebut di sana akan ada pencarian, mereka bisa klik aja misalkan pengertian paragraf. Nah, nanti di situ akan muncul tentang paragraf itu apa, ciri-cirinya bagaimana, cara membedakan paragraf di awal dan di akhir itu seperti apa. Seperti itu. Jadi benar-benar di Beba itu akan menjelaskan semua yang berkaitan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Itu ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah drama dan Drace, namanya kepanjangan dari drama dan cerpen. Nah, memang drama dan cerpen ini akan dijelaskan di Beba, tetapi di drama dan cerpen ini lebih dalamnya lagi penjelasannya. Jadi nanti di sana juga ada kayak kotak. Jadi di sana akan adanya karya-karya dari para siswa yang memang berprestasi di bidang tersebut, atau contoh-contoh bagaimana cara membuat cerpen pendek yang baik dan benar itu seperti apa nanti kayak gitu. Terus ada Pupan itu puisi dan pantun.
Jadi puisi dan pantun ini sama halnya kayak drace, drama dan cerpen. Dia akan dijelaskan kembali pengertiannya apa pupan gitu. Tetapi lebih ke dalam lagi, lebih ke meluas lagi pembahasannya. Jadi mereka benar-benar mengetahui apa itu yang dimaksud puisi dan pantun. Sama seperti drace. Semteni itu semua tentang seni. Kenapa semua tentang seni? Karena ternyata banyak siswa yang tidak hanya menyukai di bagian drama, puisi, cerpen, dan pantun saja, tetapi ada juga para siswa yang sangat menyukai yang namanya melukis, seni lukis, ada yang menyukai seni tari, ada yang menyukai seni gambar. Disitulah gunanya kita menjelaskan apa sih seni lukis, bagaimana melukis dengan yang baik, melukis yang baik dan benar, bagaimana menggambar, apa teknik menggambar yang baik dan benar, terus bagaimana tarian ini. Nah, di sana juga kita bakal ajarkan tariannya tidak hanya cukup 1, 2, 3 saja, tetapi seumpama kita bisa memberikan sebuah bekerja sama gitu dengan misal dengan guru seni budaya. Pasti kalau guru seni budaya itu dia mampu dan dapat menari segala tarian dari wilayah manapun. Nah, di sana kita bisa menunjukkan dan memasukkan gitu hasil karya dari guru dari seni budayanya misalkan. Jadi ada saling keterkaitan antara guru bahasa Indonesia dan guru seni budaya nanti. Nah, yang terakhir itu adalah kuis kaki. Maksudnya kuis kaki ini adalah kuis dan teka-teki. Jadi di sana kita membuat aplikasinya tidak monoton. Jadi yang gitu-gitu aja belajar cukup gitu enggak. Tetapi di sini juga akan ada games-games menarik dari kuis kaki tersebut. Games-gamesnya itu ya berupa lagi merujuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mengenai budaya bahasa Indonesia dan seni bahasa Indonesia. Jadi betul-betul aplikasi ini tuh yang merujuknya ke sana gitu. Terus yang keempat itu ada galeri. Nah, galeri ini dia memiliki 2 pembahasan sebenarnya. Ada foto karya dan video karya. Jadi foto dan video karya itu yang dimaksud adalah foto dan video yang telah diupload atau seorang guru gitu mengupload foto dan video karya hasil dari siswa-siswinya atau hasil karya-karya dari guru-guru lainnya gitu. Jadi ini juga sama dengan mempermudah pembelajaran ya. Jadi guru itu tidak hanya menerangkan materi saja mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi dia juga mampu untuk memperlihatkan atau mempraktikkan melalui tayangan video. Misal, salah satunya contoh seorang guru mengajarkan cara membaca puisi yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, disinilah sang guru dapat mengklik misalkan video karya. Nah, di sana sang guru bisa memilah-milah video mana nih yang cocok dijadikan sebagai contoh pembelajaran seperti itu. Jadi mereka ada bayangan gitu. Jadi tidak hanya mengawang-awang. Jadi pembelajarannya itu betul-betul dipraktekkan, betul-betul ada dan nyata seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada kontak. Di sini itu maksud yang dimasuk kontak itu adalah ketika semua orang ingin memberikan informasi mengenai seni-seni atau ingin memberikan sebuah informasi, ada lomba di mana kayak gitu. Terus kritik dan saran bisa menghubungi saya nanti dia akan dibuatkan email yang namanya halobahasa-dan-sastra@gmail.com. Nah, di sana bisa dibuat gitu kan info, kritik atau saran. Nah, tidak menutup kemungkinan juga gitu kalau misalkan kita juga dapat berinteraksi lah di situnya tuh. Nah, untuk kontak ini memang sangat diperlukan sih, karena untuk perkembangan aplikasi kedepannya agar menjadi lebih baik lagi, lebih seru lagi, lebih intinya untuk memudahkan pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu.